Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu dan Bapak. Di sini saya sebagai mediator. Langsung saja saya akan memperkenalkan diri saya. Saya Rizky Sofidin, SHMH. Dan selanjutnya silakan untuk tergugat maupun penggugat memperkenalkan dirinya masing-masing. Mungkin bisa dari penggugat terlebih dahulu. Oke, perkenalkan, nama saya Wulandari. Saya selaku penggugat dalam kasus mediasi ini. Saya Hidayatullah sebagai tergugat dalam kasus mediasi. Oke, langsung aja ya. Saya akan jelaskan bahwa berdasarkan keputusan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan, dalam pasal 4 disebutkan bahwa semua sengketa perdata diajukan di tingkat pertama wajib terlebih dahulu diupayakan dengan penyelesaiannya melalui perdamaian dengan bantuan mediator, itu kan mediasi. Dan proses sidang telah disepakati oleh penggugat dan tergugat yang telah menunjuk saya sebagai mediator dalam kasus sengketa ini. Selanjutnya saya akan menerangkan tentang mediasi. Apa itu mediasi? Mediasi adalah cara alternatif penyelesaian sengketa dalam penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Para pihak adalah dua atau lebih subjek hukum yang bersengketa dan membawa sengketa mereka ke pengadilan untuk memperoleh penyelesaian. Saya selaku mediator juga akan memfasilitasi negosiasi ini. Namun sebelum saya memulai mediasi, saya akan menjelaskan tahapan-tahapan mediasinya. Pertama, saya memberikan penyelesaian sengketa kepada kedua belah pihak untuk saling bergantian. Yang kedua, saya mencari kesepahaman awal untuk kedua belah pihak. Dan yang terakhir, ketiga, saya mendefinisikan dan menentukan agenda pembicaraan. Selanjutnya kita masuk ke tahapan negosiasi. Dan yang terakhir, apabila negosiasi mencari kesepakatan, kita akan menyusun kesepakatan akhir, yaitu berupa akta perdamaian. Baiklah, apakah Ibu dari pihak penggugat dan Bapak dari pihak tergugat setuju? Setuju. Kita mulai mediasi pada siang ini. Bagaimana kalau kita pertama-tama mendengar terlebih dahulu dari pihak tergugat? Silahkan, Pak. Baik, saya selaku tergugat dan selaku ahli waris juga sangat keberatan dengan adanya tuntutan dari pihak tergugat ini. Mungkin itu. Oke, jadi kalau boleh tahu mungkin bisa diterangkan pihak penggugat apa saja tuntutannya. Saya selaku penggugat ingin menjelaskan bahwasannya pihak tergugat ini telah melakukan one prestasi. Dia tidak menjalankan kewajibannya yang sudah jatuh tempo dan sudah tertulis di dalam surat perjanjian ini. Oke. Jadi saudara tergugat telah melakukan manifestasi, betul? Iya. Oke. Nah, kira-kira manifestasi dalam hal apa? Dalam hal jual beli tanah. Oh, jual beli tanah. Bisa tolong saudara jelaskan bagaimana awal mulanya? Awal mulanya itu sebelum bapak atau orang tua tergugat ini meninggal, saya melakukan penawaran penjualan tanah kepada Bapak Dr. Andus Adi Gunawan itu, dan dia menyetujui untuk membeli tanah tersebut, tapi dibayar dengan berangsur-angsur, begitu. Oh, oke, berarti dibayar dengan nyicil ya istilahnya. Oke. Kalau boleh tahu berapa nilai total harga tanahnya? Nilai totalnya itu sekitar nilai 2.800.000.000. Oke, baik. Kira-kira saudara tergugat telah melakukan manifestasi dan itu nilainya berapa yang belum dibayarkan? Itu ada di 1.980.000.000. Oke, 1.980.000.000. Ya. Oke, baik. Saya boleh melihat surat perjanjiannya yang dilakukan oleh saudara penggugat dengan orang tua saudara tergugat. Boleh. Saya lihat ya. Ya. Oke, baik. Berarti saudara Hidayatullah telah melakukan manifestasi sini.
Saudara Hidayatullah kira-kira ada yang mau disampaikan atau berupa penawaran apa dalam mediasi kali ini agar menemukan titik temu? Ya, sebetulnya saya sangat keberatan sebagai ahli waris ya, karena sebelumnya saya tidak mengetahui akan ada kesepakatan sebelumnya ya. Dan hal itu sangat memberatkan bagi saya. Hmm. Jadi pihak tergugat merasa keberatan dengan adanya surat perjanjian. Nah, dalilnya pertama adalah saudara tergugat tidak diikut sertakan secara penuh. Nah, kalau boleh tahu saudara tergugat, apakah orang tua sudah memberitahukan adanya perjanjian tersebut? Sebelum ibu saya meninggal, saya nggak dikasih tahu apa-apa terkait adanya perjanjian jual beli tanah tersebut. Oh, jadi saudara tergugat tidak diberitahukan gitu. Iya, karena ibu saya, kedua orang tua saya itu hanya menitipi sebuah warisan saja. Oke. Jadi gimana saudara penggugat? Apakah saudara tidak berupaya untuk memberitahu kepada saudara tergugat? Dalam sejauh ini saya sudah mengirimkan 2 surat somasi kepada pihak tergugat. Oh, saudara betul menerimanya? Baik, saya menerima akan surat dua somasi tersebut, tetapi saya jujur saja, saya masih sangat keberatan dan saya tidak tahu menahu akan hal itu, sehingga saya nggak memperdulikan hal tersebut. Baik. Terbukti dengan adanya surat perjanjian bahwa memang betul saudara tergugat telah melakukan manifestasi karena terdapat dalam poin atau pasal 6 dikatakan meninggalnya orang tua tergugat itu tidak membatalkan isi perjanjian. Makanya perjanjian tersebut diteruskan dan diwariskan kepada saudara Hidayat. Nah, lalu menurut pihak tergugat kira-kira apa yang ingin dicari titik temu agar menyelesaikan persoalan ini? Ya, saya harap dengan adanya permasalahan seperti ini, saya ingin adanya pembatalan akan perjanjian tersebut, karena dirasa saya tidak mengetahui hal tersebut kan. Jadi pihak tergugat ingin mengajukan pembatalan terhadap perjanjian. Gimana? Ini pembatalan yang gimana ya Pak? Dalam artian saya ingin Mbak bulan dari ini mengembalikan uang yang telah kedua orang tua saya itu bayar 50% dari total yang sudah dibayarkan. Oh, berarti pihak tergugat ingin mengajukan pembatalan dengan catatan uang yang telah diterima oleh pihak penggugat itu dikembalikan 50%. Gimana menurut penggugat? Kalau menurut saya setuju-setuju saja. Tapi bagaimana dengan pajak tersebut ya Pak? Oh, jadi soal pajak Pak, karena memang harus dipenuhi karena pajak wajib untuk bayar ke negara. Gimana jadi? Baik, saya memahami betul akan kekhawatiran dari pihak penggugat ya. Dari pihak penggugat akan hal yang akan denda tersebut. Tetapi saya mempunyai inisiatif untuk membagi uang denda tersebut berupa 50% 50%, sehingga menurut saya masing-masing dari kedua pihak ini tidak ada yang merasa dibebani. Harapan saya seperti itu. Oh, jadi ada penawaran dari pihak tergugat bahwa untuk persoalan pajak itu dibayarkan 50-50. Jadi 50% dari tergugat, 50% juga dari penggugat. Gimana menurut penggugat? Menurut saya sih oke, saya setuju dalam hal ini. Oke, setuju. Nah, setelah itu apa lagi kira-kira yang bisa diajukan oleh pihak kedua? Ya, mungkin dengan disepakatnya dari pihak tergugat, saya dengan disetujui pihak tergugat, saya sangat senang dengan hal ini, karena untuk menjaga hubungan kita menjadi lebih baik secara kekeluargaan dan menjaga nama baik masing-masing kan,
Itu menurut saya hal yang positif bagi saya. Oke. Jadi di sini kedua belah pihak sepakat untuk membatalkan perjanjian jual beli tanah. Penggugat dan tergugat sepakat? Sepakat. Sepakat. Baik, kalau begitu tanpa berlama-lama, agaknya mediasi kita kali ini cepat. Baik, pada pertemuan mediasi ini kita telah mencapai kata sepakat ya, yaitu mengenai pihak tergugat dalam mediasi ini melakukan pembayaran dengan cara bayar kontan. Dari pihak penggugat itu bayar secara kontan, bayar uang yang 50% yang sudah diberikan oleh orang tua dari tergugat. Baik, selanjutnya kita akan mempersiapkan kesepakatan perdamaian, yang mana nantinya di dalam kesepakatan tersebut para pihak harus menambahkan klausul apakah gugatan ini dicabut atau kesepakatan perdamaian yang dilakukan pada putusan majelis hakim yang melahirkan akta perdamaian. Bapak dan Ibu, selanjutnya saya akan menyerahkan kesepakatan perdamaian yang telah ditandatangani kepada Ketua Majelis Hakim dan pembacaan putusan dengan panitera penggugat. Sebelum itu mungkin saya akan bacakan dulu dalam akta perdamaian. Pertama, bahwa dalam perjanjian tersebut dibatalkan sesuai keinginan kedua belah pihak dan uang akan kembali 50% sesuai dengan bunyi pasal 6 perjanjian. Yang kedua, bahwa diharapkan kepada kedua belah pihak untuk bersama-sama membayar 50% dan 50%. Artinya dibagi rata menjadi dua atas pajak tanah tersebut kepada negara. Dan yang ketiga, bahwa tenggat waktu yang diberikan kepada pihak pertama untuk mengembalikan uang kepada pihak kedua diberikan waktu selama 40 hari dan telah disepakati dalam forum mediasi. Sepakat ya Bapak Ibu? Sepakat. Oke. Demikian kesimpulan hasil pertemuan forum yang dapat kami tawarkan untuk menyelesaikan perkara ini secara musyawarah dan kekeluargaan. Atas perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih. Mohon kepada pihak penggugat dan tergugat untuk menandatangani. Mungkin cukup sekian karena di sini kedua belah pihak sudah menyatakan sepakat atas kesepakatan baru yang mana kedua belah pihak menginginkan adanya pembatalan terhadap perjanjian. Mungkin saya cukupkan mediasi kita kali ini. Terima kasih atas kesempatannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.